wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuni Ratnasari. Saya merupakan mahasiswa PBG Daljab tahun 2022. Untuk pertemuan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran terkait uji kompetensi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Untuk pelaksanaan pembelajaran, saya membuat perangkat pembelajaran di kelas 5 dengan tema 5 ekosistem dan subtema 3 keseimbangan ekosistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencing depan, go! Go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semangat hari ini. Jadi, karena kalian sudah semangat hari ini, berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Sebelum mengikuti pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Siapa tadi yang datang lebih awal tadi? Oke, jadi Ibu persilahkan Farel untuk memimpin doa. Sini Farel. Ya, jadi yang memimpin doa untuk hari ini sebelum belajar adalah Farel. Nah, Farel. Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilman warzuqni
semuanya hadir ya. Oke. Jadi selanjutnya Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Ibu. Ya, silakan Alfian. Materi makanan, Bu. Ya, betul sekali. Jadi materi kita sebelumnya itu terkait dengan rantai makanan. Ada yang tahu tidak? Yang mana itu rantai makanan? Oke. Nah, untuk materi kita hari ini kan selain berkaitan dengan ekosistem, itu berkaitan dengan teks non fiksi. Teks non fiksi itu bisa dikategorikan yaitu teks eksposisi di sini jelaskan. Nah, dalam teks eksposisi nanti kalian diminta untuk membuat kalimat tanya. Nah, sebelum itu ada yang tahu tidak? Yang mana yang dikatakan kata tanya? Ibu. Nah, Alfian. Apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa? Oke, tepuk tangan dulu untuk Alfian. Jadi, yang disebutkan tadi Alfian itu adalah termasuk dari kata tanya. Nah, biasanya disingkat 5W1H. Ada siapa? Apalagi? Mengapa? Mengapa? Kapan? Bagaimana? Nah, untuk muatan selanjutnya, setelah tadi bahasa Indonesia, kita muatan pelajarannya itu terkait IPA. Di sini berkaitan dengan ekosistem. Ada yang tahu tidak? Di sekitar kalian ekosistem apa saja? Oke, silakan Ayla. Itu ada ekosistem kebun, sungai, dan sawah. Tepuk tangan dulu. Siapa pergi kebun? Siapa yang biasa pergi kebun? Semuanya biasa pergi kebun. Nah, aku tanya dulu, di kebun itu ada apa saja? Angkat tangan. Alfian coba, di kebun ada apa saja? Jagung, durian, cengkeh. Oke, yang lainnya selain Alfian? Anugerah. Ada sayuran. Apa lagi? Langsat. Apa lagi? Coba Ikra. Ada kacang. Apa lagi? Pisang. Coba Pipin lagi. Ada pepaya. Nah, yang disebutkan tadi itu semua adalah tumbuhan. Nah, kalau di kebun apakah hanya ada tumbuhan? Selain tumbuhan ada apa saja? Tanah. Ada tanah. Nah, kemudian ada batu, terus ada kacir, air, ular, ada monyet, babi. Nah, itu yang kalian sudah sebutkan, ada tumbuhan, ada hewan. Nah, itu semua adalah tadi sudah disebutkan bahwa terkait ekosistem adalah ada hubungan. Hewan makanannya? Misalnya tadi disebutkan monyet. Monyet makanannya? Nah, berarti saling berhubungan. Paham? Oke.
Ya, sudah semua perhatikan videonya tadi? Sudah? Apa yang sudah kalian tonton tadi? Terkait apa? Ulat. Di mana tadi tuh ulat? Di pohon jagung. Jadi pertanyaan dulu. Kalau misalnya ulat di kebun itu semakin banyak, apa yang terjadi? Oke, Ricky silakan. Jika ulat di kebun semakin banyak, maka populasi jagung akan berkurang. Nah, jadi tepuk tangan dulu untuk Ricky. Jadi kalau misalnya ulat di kebun jagung ini banyak, maka populasi jagung semakin Berkurang. ya. Bagaimana caranya supaya ulat di kebun jagung ini berkurang? Oke, Pipin, silakan Pipin. Menyemprotnya dengan pestisida. Nah, biasanya orang tuanya kalau punya kebun jagung disemprot dengan pestisida. Tepuk tangan dulu untuk. Tapi karena kita materinya terkait hubungan makhluk hidup, coba selain disemprot dengan pestisida, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi populasi ulat? Ya, Sasa? Untuk mengurangi pergerakan ulat, kita memang meningkatkan populasi ayam. Nah, untuk mengurangi populasi ulat, katanya Sarsa itu harus meningkatkan populasi ayam. Tepuk tangan dulu untuk Sarsa. Coba ada yang tahu tidak? Kenapa ya ayam mau ditingkatkan di kebun? Ada yang tahu tidak? Oke, coba Ikra. Karena ayam suka makan ulat. Nah, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi, kenapa ayam mau ditingkatkan di kebun jagung populasinya supaya ulat berkurang? Karena ayam suka makan ulat. Nah, itu yang tadi dikatakan adalah ada hubungan keterkaitan antara ekosistem dengan rantai makanan. Nah, rantai makanan tadi mulai dari jagung dimakan oleh jagung dimakan oleh Ulat. ulat dimakan oleh ayam. Nah, itu adalah namanya rantai makanan. Ada hubungan antara yang dimakan dan yang memakan. Tak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan di sini? Tidak? Ya. Selanjutnya. Nah, jadi setelah kita tadi menyaksikan video terkait tadi ekosistem kebun ya, nah, sudah dijelaskan hubungan antara rantai makanan dengan ekosistem, maka ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dan sebelumnya pembagian itu nanti akan saya acak. Mulai disebut misalnya sebut 1, 2, 3, 4. Jadi itu akan berulang. Ya, paham? Jadi yang menyebutkan nanti 1 berarti dia nanti bergabung di kelompok 1 dengan teman lain yang menyebutkan angka 1. Paham? Oke, mulai Alfian. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Nah, jadi semua tadi ingat tak? Jadi nanti kalian bergabung dengan kelompok masing-masing di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi kita bergabung di kelompok masing-masing. 1, kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Berdiri. Berdiri. Sudah bergabung di kelompoknya masing-masing, ibu bagikan LKPD-nya, nanti dikerja secara berkelompok ya, bekerja sama, ya, jangan ada yang dia sibuk kerja, yang lainnya tinggal. Jadi semua dapat bagian untuk mengerjakan
tugas yang ada di LKPD. Jadi di sini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Jadi semua lihat ada teks di situ? Ada teks? Lihat ada teks di situ? Nanti masing-masing kelompok membuat satu pertanyaan yang tadi disebutkan temannya terkait kata tanya. Ada berapa? 6. Ada 6 kata tanya ya. Jadi nanti ibu bagikan 6 lembar masing-masing. Kalian membuat kalimat tanya sesuai dengan teks yang ada. Paham? Jadi ibu bagikan ya. Jadi ada 6 kalimat tanya yang berhubungan dengan teks. Paham? Ini nanti soalnya atau nanti kalimat tanyanya kalian tulis di sini. Tapi kalimat tanya itu dia harus yang ada pada teks bacaan. Teks bacaan judulnya apa itu?
Silakan. Oke, jadi untuk LK selanjutnya yang kalian diskusikan terkait apa yang terjadi. Misalnya jika komponen atau salah satu komponennya itu dia punah. Misalnya kalau tikus, nanti kalian diskusikan apa yang terjadi jika populasi tikus di sawah dia punah. Itu yang harus kalian diskusikan. Paham? Kemudian apa solusinya supaya misalnya populasi tikus itu tidak punah. Paham? Dan apa yang terjadi dengan hewan lainnya ketika populasi tikus punah. Paham? Silakan diskusikan. Ibu kasih nama ya. Ini ekosistem sungai. Ini ekosistem danau. Ini ekosistem kebun. Itu yang sebelah sana ekosistem sawah. Taruh di situ depan supaya. Nah, jadi yang persentase untuk memaparkan diskusi kelompok satu, silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku dari moderator kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelum kami membacakan hasil diskusi kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Mu Alfian dan nama selanjutnya Salsa. Nama selanjutnya Akila. Dan nama selanjutnya Dikir. Manusia penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan bagi kehidupan. Salah satu kebijakan dalam ekosistem sawah terdapat komponen banyak dari makanan
Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itulah pemaparan dari kelompok 1. Apakah masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ikra. Apa yang terjadi jika populasi ular meningkat? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Jadi populasi tikus berhubung berbeda di mangsa ular. Jadi setelah kita membahas tentang materi kita hari ini, kegiatan terakhir yaitu melaksanakan evaluasi. Jadi kalian nanti akan mengerjakan 5 soal terkait materi yang telah kita pelajari hari ini. Ya, diberikan soalnya. Jadi antara ekosistem dengan rantai makanan itu sangat mempengaruhi. Jadi jangan lupa tulis namanya. Silakan yang sudah mendapatkan lembar kerjanya bisa langsung dikerjakan ataupun berkurang. Yang sudah dapat bisa langsung dikerjakan. Silakan. Oke, jadi antara ekosistem dengan rantai makanan itu sangat mempengaruhi populasi makhluk hidup di wilayah tersebut. Entah makhluk hidup itu misalnya meningkat ataupun berkurang. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya, silakan. Jadi antara ekosistem dengan rantai makanan. Jadi setelah kita membahas tentang materi kita hari ini, untuk kegiatan terakhir yaitu melaksanakan evaluasi. Jadi kalian nanti akan mengerjakan 5 soal terkait materi yang telah kita pelajari hari ini. Ya, diberikan soalnya. Oke. Jadi jangan lupa tulis namanya. Silakan yang sudah mendapatkan lembar kerjanya bisa langsung dikerjakan. Oke. Yang sudah dapat bisa langsung dikerjakan. Hey. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya, Naila, silakan. Keseimbangan antara ekosistem dan rantai makanan sangat
makhluk hidup di suatu wilayah. Oke, jadi antara ekosistem dengan rantai makanan itu sangat mempengaruhi populasi makhluk hidup di wilayah tersebut. Entah makhluk hidup itu misalnya meningkat ataupun berkurang. Jadi untuk materi kita hari ini kita sudahi. Dan Ibu harap tugas yang diberikan dikerjakan di rumah ya Nak ya. Selanjutnya nanti dikumpulkan. Jangan lupa belajar di rumah. Nanti selepas pulang langsung dikerjakan tugas yang Ibu berikan. Jangan suka menunda-nunda tugas yang diberikan oleh Ibu guru. Paham? Belum pulang.